Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Salam literasi. Bertemu lagi dengan saya hari ini, Dwi Rizky Yuliani, atau yang biasa disapa dengan Smart Podcast dengan Ibu Kiki. Hari ini tentunya kita kembali lagi di podcast part 36. Masya Allah. Tentunya Smart Podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau ini terus berinovasi, terus menghadirkan bintang-bintang tamu yang menginspirasi Smart Podcast semuanya. Terkhusus hari ini, Kamis 20 Februari 2025, saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa tentunya. Hari ini kita kedatangan Pak Syamsul dan Pak Iqbal. Untuk lebih jelasnya kita berkenalan langsung secara detail ya. Kita ke Pak Syamsul dulu. Boleh Bapak perkenalkan diri dulu, Bapak sebagai siapa diundang hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Selamat pagi juga buat Bu Kiki. Selamat pagi Bapak. Nama saya Syamsul SPD, kemudian saya guru matematika, kemudian mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Oke, ternyata Pak Syamsul adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Hari ini kita akan kulik rahasia di balik kesiswaan SMA Negeri 1 Berau tentunya. Ada lagi nih di samping Pak Syamsul, ada Pak Iqbal. Boleh kita kenalan Pak Iqbal? Iya, nama saya Muhammad Iqbal Soleh. Saya adalah guru kimia dan mendapat tugas sebagai wakil staf kurikulum di bidang IT. Wah, staf kurikulum di bidang IT. Ini ternyata Pak Iqbal yang pegang kunci-kunci segala digital SMA Negeri 1 Berau ini. Nanti kita juga akan kulik bagaimana proses kurikulum di sekolah ini SMA Negeri 1 Berau tentang proses digitalisasi. Ternyata semua sekarang di sekolah kita prosesnya itu digital, elektronik dan IT Pak ya tentunya. Oke. Nah, saya mau ke Pak Syamsul dulu nih tentunya. Pak Syamsul, di bidang kesiswaan sudah berapa tahun Pak menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan? Alhamdulillah, jadi sejak saya di SMA Negeri 1 sudah 13 tahun, ya, sejak tahun 2014 sampai sekarang dipercaya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Wah, luar biasa sahabat Smart Podcast. 13 tahun bukan angka yang sebentar, waktu yang sebentar menjabat di posisi itu Pak Syamsul ya. Itu dari kurikulum apa itu Pak? KTSP, K13 sampai sekarang kurikulum Merdeka Pak? Ya baik, jadi dari KTSP sampai dengan kurikulum Merdeka. Masya Allah, tentunya sahabat Smart Podcast, masing-masing kurikulum itu karakter siswanya pasti beda-beda. Kita mau tanya dulu nih sama Pak Syamsul, berbicara tentang kesiswaan pasti lebih melekat dengan karakter siswa. Gimana Pak perbedaan siswa-siswi KTSP, siswa-siswi K13 sama kurikulum Merdeka Pak? Gimana Pak? Baik. Jadi kalau KTSP kan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang ditanamkan itulah tentang karakter. Jadi kalau nggak salah itu ada 16 karakter ya, yang mandiri dan seterusnya, gotong royong dan seterusnya. Iya betul Pak. Nah jadi kalau di 2020 ya, kurikulum Merdeka 2022 ya, kurikulum Merdeka ini tetap ada karakternya. Karakter juga. Cuma yang bedanya di sini ada P5. Di situ, P5. Iya betul jadi, Pak. itu yang membedakan dengan KTSP dengan kurikulum Merdeka. Iya betul. Gimana Pak tantangan menghadapi siswa-siswi dari ada 3 generasi kurikulum nih Pak? Karakter mereka memang beda-beda atau menurut Bapak dari awal Bapak mengajar di sini menjabat sebagai kesiswaan mereka mudah diatur atau seperti apa Pak? Gimana suka dukanya Pak? Iya baik. Jadi di zamannya KTSP gitu ya, dulu kita masih melaksanakan yang namanya ujian nasional. Adapun ujian nasional sejak tahun 2019 gitu ya, berapa gitu ya, sejak 2022 kita tidak melaksanakan lagi ujian nasional. Udah nggak ada lagi. Karena kurikulum Merdeka. Kalau dulu ya siswa
ya agak takut ya. Iya. Melanggar aturan takut nggak Iya. lulus gitu kan. Karena ada ujian nasional Karena itu, ada ujian Pak. nasional, Betul. ya. Nah, di Guru Merdeka gitu kan ya namanya juga merdeka, Iya, independen, betul, Pak. bebas gitu ya. Jadi para siswa diberikan kebebasan juga. Nah, akhirnya juga berefek juga dengan tingkah lakunya. Ya, sejak zaman Covid sampai sekarang Iya, Pak. ya anak itu kan terbiasa dengan gadget gitu ya. Jadi Iya, gadget betul, Pak. di sini penanganan yang harus serius gitu ya. Nah, jadi kalau dulu gadget dilarang. Gadget Nah, dilarang. Sejak Betul, zaman Pak. di Guru Merdeka mau tidak mau di zaman IT kita harus menggunakan itu, tetapi secara bijak. Ya, jadi Betul, Pak. untuk penanggulangannya di sekolah kita itu punya tatip tentang Nah, menggunakan iya, gadget betul, Pak. gitu ya. Jadi kalau gurunya melarang ya saat pembelajaran kapan boleh kapan tidak gitu ya. Jadi ada waktunya dibolehkan, ada waktunya tidak. Oh iya. Berarti udah ada SOP yang mengatur itu semua, Pak ya? Sudah ada. Nah, wah, luar biasa sahabat Smart Podcast. Ternyata mengatur kurang lebih berapa ratus siswa di sekolah kita ini nggak mudah ya. Apalagi tadi Pak Samsu sudah 13 tahun berada di wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, tadi berbicara persoalan gadget. Tentunya tantangan sekarang ini karena siswa-siswi sudah boleh bawa HP, Pak ya, ke sekolah ya. Iya. Nah, termasuk nih kita mau tanya juga nih sama Pak Iqbal. Halo Pak Iqbal. Nah, Pak Iqbal, saya mau tanya juga nih, sudah berapa tahun menjabat sebagai staf wakil kurikulum nih? Bertahun-tahun Bu. Bertahun-tahun. Kalah juga nih. Boleh disebutkan jumlah tahunnya biar 1 tahun. 1 tahun sahabat Bahkan podcast. belum Bu, baru berjalan ini. Oh, lagi dalam proses tentunya. Berarti masih sama-sama belajar, Pak ya. Iya, tapi luar biasa Pak Iqbal, di masa yang masih baru sudah bisa menjabat dalam posisi IT dalam staf kurikulum. Alhamdulillah dipercaya. Iya, gimana suka dukanya Pak Iqbal? Diceritain dulu nih sama sahabat Smart Podcast. Ya, menjadi staf di bidang IT itu sebenarnya latar belakang saya ini berbeda Bu. Oh, iya. Latar belakang saya ini adalah kimia gitu. Kimia. Dia agak unik gitu. Iya. Jadi SK saya tapi P3-nya itu adalah guru informatika. Oh iya. Nah, dari situ Pak Jaka selaku Waka kurikulum itu mengusulkan bahwa stafnya adalah Pak Iqbal kan sesuai SK-nya yaitu adalah Informatika, betul. Tapi kalau basic saya sih kimia. Kimia. Wah, ternyata sahabat Smart Podcast tantangan luar biasa nih sama Pak Iqbal. Tantangannya itu. Basicnya kimia tapi menangani IT. Wah, betul. luar biasa. Bicara tentang IT, di sekolah kita kan ada sekarang sekolah digital, Pak. Betul. Nah, boleh nih diceritain sama sahabat Smart Podcast, apa sih sekolah digital itu, Pak? Bagaimana proses Bapak mensosialisasikan ke siswa-siswi, ke Bapak Ibu guru sampai sekarang sekolah kita sudah berjalan sekolah digitalnya, alhamdulillah. Ya, sekolah digital ini adalah suatu sistem digital di mana digunakan oleh seluruh warga sekolah ya, termasuk guru, termasuk siswa juga. Proses pembelajarannya berbasis digital gitu, mulai dari masuk, siswa-siswi masuk itu menggunakan absen secara digital, menggunakan perangkat handphonenya, kemudian mendownload aplikasi namanya sekolah digital, Sekolah bisa digital. di-download di Play Store ataupun di App Store. Oh ya. iya. Dan di situ saya bertugas untuk pemilik akun master di SMA 1. Oh iya. Ya. Jadi saya mendata seluruh siswa dan seluruh guru untuk bisa mendapatkan fasilitas akun tersebut. Nah, kemudian apa aja fasilitas di sekolah digital itu? Nah, kebetulan kami bekerja samanya dengan SmartGen. Oh, SmartGen. Dengan SmartGen di situ banyak fitur-fitur dari sekolah digital itu. Yang pertama ada absen masuk dan pulang. Itu juga bisa real time. Notifikasinya bisa diketahui oleh orang tua juga, itu luar biasa di situ. Wah. Kemudian pembelajaran di kelas, guru tidak perlu lagi administrasi secara Tertulis. kertas, sekarang serba digital. Semuanya bisa diinput ke Bisa situ. Selfie di dalam digital Selfie itu. dalam Wah, kelas, luar ya. biasa. Kemudian ujian juga digital juga, Bu. Oh, Ya. jadi semuanya pengerjaan melalui sekolah digital itu. Iya, Wah, luar harian biasa. juga. Oke.
Oke, wah sahabat Smart Podcast SMA Negeri 1 Berau, nih luar biasa inovasi yang dibuat oleh tim kesiswaan, tim kurikulum SMA Negeri 1 Berau. Tentunya ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa bantuan seluruh warga sekolah. Nah, saya mau kembali ke Pak Samsul nih. Pak, sekarang kan digital, jadi kesiswaan terbantu nggak Pak kalau ada pelanggaran? Mungkin apa bisa diupload juga Pak ke sekolah digital itu Pak? Dari misalnya pelanggaran nggak pakai atribut nih, kesiswaan merazia apa gimana Pak? Boleh diceritakan Pak? Baik. Iya. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Iqbal tadi, Iya. Sistem kedatangan di sekolah kita itu menggunakan absen digital. Ya, otomatis terekam di servernya gitu Servernya, ya. Terekam. Kesiswaan bisa melihat kedatangan siswa ya yang terlambat maupun pulang cepat. Pulang cepat. Ya. Kenapa ini diadakan? Kita mengkhawatir siswa itu ya berangkat ke sekolah tapi nggak nyampe ke sekolah. Betul, Nah, Pak. kemudian pulang sekolah dia pulang juga ke rumah. Ya, dengan adanya sekolah digital ini, absen secara digital ini, orang tua juga bisa memantau kehadiran anaknya di sekolah. Oh, sampainya jam sekian, pulangnya jam sekian. Karena mereka pulang dan datang harus Absen. Dan juga setiap bulan itu kurikulum dan kesiswaan berkolaborasi ya untuk merekap kehadiran siswa setiap bulannya dengan bantuan wali kelas masing-masing gitu. Wah, luar biasa, kolaborasi yang apik nih antara kurikulum dan kesiswaan tentunya. Nah, kalau pelanggaran tadi Pak, gimana Pak? Itu kerjasama kesiswaan dengan BK atau gimana Pak? Apa masih ditulis manual, pelanggaran tidak pakai dasi atau boleh diupload juga Pak ke sekolah digital? Baik, jadi semua warga sekolah ya terutama PTK yang guru ya boleh mengupload atau mengirimkan file ataupun berupa gambar tentang pelanggaran siswa. Jadi semua guru, wali kelas, ya guru bidang studi semuanya boleh mengupload tentang pelanggaran misalnya. Contohnya misalkan ya pelanggarannya misalkan memakai jaket di sekolah misalkan kan nggak dibenarkan itu. Iya, betul Pak. Atau ketemu misalkan bawa rokok ke sekolah gitu. Nah, itu kita bekerjasama kesiswaan kesiswaan dengan guru BK. Ya. Tapi guru yang bersangkutan bisa mengupload ke sistem sehingga orang tua terbaca di server Pak. Ya, sehingga orang tua pun bisa melihat bisa melihat tentang kondisi anaknya pada hari itu misalkan. Dan itu filenya tidak akan hilang. Ya, misalkan Mas Samsul misalkan menemukan anak misalkan ini yang datang terlambat misalkan kan. Nah, kita foto misalkan dia terlambat jam berapa kita upload gitu kan, otomatis orang tua yang menginstal aplikasi bisa melihat kondisi anaknya gitu kan. Oh, ini anakku terlambat hari ini atau anakku sekarang melanggar tertib apa gitu. Misalkan rambutnya panjang gitu kan, tidak memenuhi ketentuan tertib sekolah dan lain-lain gitu. Jadi semua warga sekolah boleh mengupload tentang pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi semuanya terekam di dalam server itu terekam, ya? Wah, luar biasa sahabat Smart Podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Jadi sekarang semuanya berbasis data, semua yang sudah terjadi terekam jelas di dalam server sekolah digital itu. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengelak atau apapun terkait pelanggaran-pelanggaran yang siswa-siswi lakukan. Tapi harapan kita tentunya sekolah digital itu sebagai alat pengawas, semoga siswa-siswi tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan kecil sehingga mengurangi poin demi poin yang mereka miliki di sekolah ini. Nah, ke Pak Iqbal lagi nih, saya masih tertarik mengulik sekolah digital. Pak, kekurangan dari sekolah digital ini Pak, dibalik banyaknya kelebihannya, apa Pak kekurangannya? Anak-anak langsung paham Pak pas sekolah digital ini atau gimana Pak? Iya, tentunya kalau Gen Z ya itu sudah familiar dengan teknologi. Betul. Jadi ketika disosialisasikan itu bagaimana tata cara absen, bagaimana kalau ada terkendala itu langsung cepat. Jadi, ya. Kalau misalnya ada kendala, misal HP rusak itu saat absen itu bisa menghubungi ke saya. Oh iya, langsung Di rumah datang. saya nanti ada solusinya, yaitu dibuatkan kartu absen. Jadi kartu absen itu bisa sebagai solusi jika HP rusak atau sinyal GPS-nya rusak atau pulsa datanya habis gitu. Jadi kartu itu bisa
digunakan untuk absen. Oh, Jadi yang bisa gitu. mengabsen adalah guru, Oh, bapak gitu. ibu guru semua itu bisa mengabsen. Wah, luar biasa memang. Ini kolaborasi dari kurikulum juga masuk, kesiswaan, BK dan seluruh warga sekolah tentunya berkolaborasi dengan satu tujuan untuk SMA 1 yang lebih baik tentunya. Nah, mau ke Pak Samsul lagi nih, mau mengulik tentang Pak. Tentunya kesiswaan tidak jauh-jauh dengan proses PPDB ya Pak. Itu yang selalu menjadi hal ibaratnya menjadi sentral di sekolah kita setiap tahunnya. Orang-orang selalu ingin tahu informasi terkait itu. Gimana Pak proses PPDB di sekolah kita sampai nanti MPLS itu gimana Pak? Boleh diceritain ke sahabat Smart Podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Baik, jadi siswa di tahun ajaran baru biasanya tuh di bulan Juni. Iya, Pak. Di bulan Juni. Jadi siswa yang mau masuk SMA Negeri 1 mendaftarnya secara online. Nah, gitu ya. Dengan melalui beberapa tahap, kemudian siswa yang lulus ya nanti akan diumumkan juga secara online, gitu ya. Dengan ketentuan-ketentuan yang ada sudah dalam PPDB tersebut. Iya. Nah, setelah itu siswa yang masuk di SMA Negeri 1 mendapat pembekalan, ya, yaitu berupa bagaimana mengenal SMA Negeri 1 melalui dengan namanya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. MPLS, betul. Nah, jadi MPLS ini kita melibatkan tenaga kependidikan yang sudah memang paham di bidangnya untuk melatih para siswa atau menyampaikan program-program yang menjadi kebiasaan di SMA Negeri 1 Berau. Oke, luar biasa. Nah, itu dia sedikit dulu tentang PPDB SMA Negeri 1 Berau. Nanti kita sediakan part khusus untuk membahas tentang bagaimana proses PPDB sampai selesai MPLS di sekolah ini. Nah, Pak, kita sebentar lagi mendekati Ramadan, Pak. Nah, gimana Pak kegiatan siswa selama Ramadan? Ini mereka minta di-spill libur 45 hari Pak, jadi apa gimana Pak? Boleh diceritain Pak? Wah, jadi insya Allah di tahun 2025 ini kita sesuai dengan edaran dari Menteri, ya siswa akan libur di awal puasa maupun seputar Lebaran. Ya, jadi siswa libur di awal puasa itu kalau tidak salah tanggal 27 Februari sampai dengan 5 Maret. Oh, 5 Maret. Ya. Jadi itu libur. Kemudian tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 nanti siswa turun lagi, itu diisi dengan kegiatan keagamaan. Oh iya. Itu berupa pesantren di saat bulan puasa. Kemudian di selanjutnya itu khusus untuk kelas 12 ya, mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 24 kalau tidak salah itu mereka akan mengadakan yang namanya asesmen akhir nasional, AAN namanya. Kalau dulu kan UAS namanya. Nah, sekarang asesmen akhir nasional, AAN namanya. Nah, itu untuk khusus kelas 12. Jadi kelas 10 masih libur. Libur lagi. Nah, nanti di tanggal 26 ya 26 Maret Pak? Ya 26 Maret itu ya sampai dengan 8 April itu ada libur seputar Idul Fitri. Ya, jadi tepatnya kita masuk lagi nanti di tanggal 9 April 2025. Nah, jadi banyak liburnya khususnya untuk kelas 10 dan kelas 11. Jadi jangan malas-malas turun ini ya. Iya, benar. Wah, ternyata sahabat Smart Podcast tidak ada libur 45 hari. Itu tidak ada. Ternyata kita tetap hadir di sekolah. Banyak kegiatan-kegiatan Ramadan yang akan berjalan di sekolah kita nantinya. Ada pesantren Ramadan tentunya. Ada kegiatan-kegiatan Ramadan yang tentunya sudah dipersiapkan oleh tim kurikulum, tim kesiswaan dan seluruh warga sekolah yang akan mengikutinya. Nah, oke, saya mau ke Pak Iqbal lagi nih. Pak Iqbal, apa ya yang bisa Pak Iqbal bagi terhadap siswa-siswi sebagai mereka generasi Gen Z ya kalau kita nyebutnya Pak ya, tentang mereka kan kadang menanggapi proses digitalisasi ini kayak merasa ribet gitu Pak. Mungkin ada kiat dari Bapak atau masukan bahwa digital ini walaupun ribet ternyata mempermudah kita gitu. Gimana Pak? Boleh Pak?
Ya, jadi ada cerita menarik Bu ya terkait sekolah digital ini, terutama pada saat ujian akhir. Pada saat ujian akhir itu, kalau sebelumnya ujian akhir menggunakan Google Form ya, kemudian Exambro gitu, ternyata rawan juga itu. Rawan, ya, juga ya. terjadi kecurangan. Ya. Nah, dan ketika menggunakan yang namanya teknologi yang terbaru ini, sekolah digital ini, rupa-rupanya ada komentar yang luar biasa ini. Nah, saya mendengar bahwa sekali-sekali yuk ujiannya adil gitu, maksudnya gitu kan. Tidak apa-apa lah sekali-sekali ujiannya lebih jujur gitu. Yeah. Kenapa demikian? Nah, karena di sekolah digital ini ujiannya tidak bisa lihat internet. Nggak Jadi bisa. harus menggunakan mode pesawat, mode airplane-nya harus nyala. Nah, ini sangat mendukung bagi siswa yang sudah belajar. Betul, sungguh-sungguh, betul. Ya, jadi sangat adil, memberikan keadilan. Gitu. Oke. Jadi kita memberikan yang terbaik gitu. Iya, betul. Memberikan keadilan bagi semuanya. Betul. Terkait sekolah, terkait pembelajaran itu supaya juga hasil belajar juga bisa maksimal bagi semuanya. Betul. Jadi bisa ibaratnya adil dalam artian yang belajar ya dengan porsinya, tidak belajar hasilnya. Betul. Yang belajar sungguh-sungguh juga hasilnya pasti akan sungguh-sungguh gitu Pak ya. Wah, luar biasa sahabat Smart Podcast. Sharing kita hari ini tentunya sangat seru sekali ya. Kayak kita tidak mau mengakhiri ini sebenarnya Pak ya. Masih banyak banget ini pertanyaan, list pertanyaan saya nih di pikiran saya, termasuk pasti di akun-akun YouTube, Instagram dari SMA Negeri 1 Berau. Banyak sekali pertanyaan untuk seputar kesiswaan dan IT sekolah kita, tapi itulah waktu ternyata yang membatasi kita Pak. Ya, terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir di Smart Podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Nanti tentunya ini akan tayang di YouTube, sahabat podcast bisa menyaksikannya tentunya. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir. Mohon maaf atas segala kesalahan Bapak. Semoga semuanya selalu sehat Bapak ya. Kita boleh salam literasi dulu Pak. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.